Shalom, satu sukacita untuk berjumpa kembali dengan Anda, Jemaat Gereja Allah Baik, Jemaat Daat Surabaya. Satu sukacita untuk bisa melayani Tuhan dan satu sukacita untuk bisa melayani umat Tuhan. Nah, mari sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua berkat, kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu sendiri adalah kebenaran yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bekerja di tengah-tengah kami, urapi kami sekali lagi supaya kami bisa memahami dan mengerti firman, sebab bukankah firman-Mu berkata urapan itulah yang mengajar. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah, bekerja di tengah kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan ketika firman diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin, amin, amin. Ya, shalom, mari semua jemaat kita lihat pada 2 Samuel pasal 23, 2 Samuel 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Di sana Anda akan menemukan ada cerita tentang 3 atau yang disebut triwira Daud, 3 perwira atau triwira. Tri itu 3, wira itu perwira atau pahlawan. Daud punya 30 jenderal yang hebat dan luar biasa. Tetapi sekalipun 30 jenderal ini adalah 30 jenderal yang paling kuat, paling hebat, paling luar biasa, tapi kata Alkitab tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan salah satu dari triwira Daud. Jadi triwira ini adalah top 3 terhebat, 3 terkuat dalam seluruh tentara-tentara Daud. Nah, mari kita lihat apa yang coba akan diajarkan oleh 3 perwira ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada 3 kemampuan yang masing-masing diajarkan kepada Anda dan saya. Nah, mari lihat ayat 8 mulai. 2 Samuel 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama adalah Isbaal orang Hamoni, kepala triwira. Dia mengayunkan tombak melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia ada Eleazar anak Dodo, anak orang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu. Dia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10, tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya menjadi lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia ada Sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah dia di tengah-tengah ladang itu. Dia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Nah, hari ini saya mau bicara tentang 3 triwira yang masing-masing mengajarkan kepada kita satu kemampuan dari kehidupan mereka. Nah, mari lihat ayat 8 dulu, ayat 8. Yang pertama adalah Isbaal, kata Alkitab, orang Hamoni kepala triwira. Kemampuan yang dia punya, Isbaal, ialah mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi kemampuan pertama yang diajarkan oleh Isbaal kepada setiap kita yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah kemampuan untuk melawan. Garis bawahi kata melawan. Melawan di sana tentu saja bukan membalas, melawan di sana bukan saja memukul. Melawan di sana maksud saya adalah melakukan sesuatu yang besar, membuat suatu perkara yang dahsyat, berhasil, sukses, meraih sebuah achievement, sebuah fulfillment dalam kehidupan. Nah, saya pribadi percaya, ini keyakinan saya, bahwa kita mengikut Yesus bukan untuk berhasil, kita ikut Yesus bukan untuk sukses. Itu yang saya percaya. Tetapi sekalipun demikian, keberhasilan dan kesuksesan adalah sarana, adalah panggung yang paling tepat untuk menginjil dengan lebih efektif.
Sekali lagi, saya percaya, jangan salah ngerti dengan saya percaya bahwa saya ikut Yesus bukan untuk sukses. Saya ikut Yesus bukan untuk berhasil, bukan untuk diberkati, walaupun saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Tetapi saya juga percaya bahwa kesuksesan, keberhasilan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi panggung, sarana di mana kita bisa menginjil dengan lebih efektif. Orang akan mendengar kita dengan lebih baik ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita berhasil melakukan sesuatu. Kita bisa membuktikan apa yang kita percayai. Sebab kita tidak akan pernah bisa menjadi the part of solution if we still the part of the problem. Kita nggak akan pernah bisa menjadi bagian dari sebuah solusi atau jalan keluar kalau kita sendiri masih ada dalam masalah. Maksud saya begini, Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengajar orang lain bagaimana mengampuni kalau kita sendiri masih ada dalam kemarahan, kebencian, sakit hati dengan orang lain. Semoga Anda setuju. Saya tidak bisa mengajar orang bagaimana supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau hidup saya sendiri masih adalah hidup yang amburadul di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Saya tidak bisa menjadi bagian dari sebuah solusi selama saya masih menjadi bagian dari sebuah masalah. Oleh sebab itu kita harus mampu untuk menang atas masalah. Saya harus menang atas tantangan. Saya harus menang atas persoalan. Saya harus bisa membuktikan hasil dari apa yang saya percayai. Ikut Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Ikut Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya harus mampu membuktikan itu semua supaya orang yakin dengan apa yang saya katakan. Orang yakin dengan apa yang saya ajarkan. Orang yakin dengan apa yang saya beritakan. Itu sebabnya nomor satu saya percaya kita harus punya kemampuan untuk berhasil dalam hidup ini. Kita harus punya kemampuan untuk sukses dalam hidup ini. Kita harus punya kemampuan untuk mengalahkan persoalan, tantangan, kemarahan, kekecewaan, persoalan sakit hati dalam kehidupan kita, keserakahan kita, keegoisan kita, supaya kita bisa benar-benar menjadi kesaksian yang efektif bagi orang lain. Nah, kemampuan Ismail untuk melawan, Alkitab berkata adalah dia bisa melawan 800 orang dalam satu pertempuran. Saya pribadi percaya bahwa kemampuan Ismail bukan cuma mengalahkan 800. Sebab kalau dia cuma bisa mengalahkan 800, orang ke-800 mati, dia juga mati. Itu kemampuan mengalahkan 800. Kalau dia bisa mengalahkan orang 800 dan orang ke-800 mati, Ismail tetap hidup. Berarti kemampuan Ismail bukan hanya mengalahkan 800, tetapi lebih daripada 800. Semoga Anda bisa terima ini. Dan saya menariknya menemukan dalam Alkitab berkali-kali Alkitab bicara tentang satu orang yang sebenarnya sanggup mengalahkan 1000 orang. Dan ini yang saya percaya, kemampuan Ismail yang sesungguhnya adalah satu orang yang mampu mengalahkan 1000 orang. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana saja Alkitab menyebut bahwa satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Coba Anda pergi ke 1 Samuel pasal Yosua pasal yang ke-23, maafkan saya. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Yosua pasal 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat yang ke-8. Yosua 23 ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini, Yosua di tengah-tengah pidato perpisahannya dengan bangsa Israel. Jadi Yosua mencontoh Musa. Ketika Musa akan melepaskan bangsa Israel dan dia akan mati, dia memberi pidato perpisahan yang mengingatkan orang Israel apa yang perlu untuk mereka kerjakan dan lakukan. Yosua sama, dalam Yosua 23 ayat 8, Yosua bilang begini, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar berapa orang? 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang
bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, menarik sekali, Yosua kemudian berkata begini kepada bangsa Israel, berpautlah pada Tuhan Allahmu, andalkanlah Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, berhubungan baiklah dengan Tuhan. Kenapa? Dia berkata, supaya ketika kamu menghadapi tantangan dan rintangan dan persoalan yang harus kamu lewati, maka Tuhan akan berperang bagi kamu. Tuhan akan berperang bagi kamu. Tuhan yang ada di dalam kamu akan memampukan kamu mengalahkan 1000 orang. Satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Isbaal. Dan yang menarik ayat 11 ini, ayat yang saya suka. Yosua kemudian menekankan ulang dan berkata, maka demi nyawamu, demi hidupmu, demi masa depanmu, demi keluargamu, demi anak-anakmu, demi orang tuamu, demi pekerjaanmu, demi studimu. Dia berkata apa? Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi Anda lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat bahwa kapan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Yosua 23 mengajarkan kita hal itu terjadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Dia yang memampukan kita, Dia yang di dalam kita memampukan kita untuk mengalahkan 1000 orang, kata Yosua. Saya percaya ayat yang berkata bahwa roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sungguh benar, Dia di dalam kamu yang memampukan kami. Betul, kamu bisa bertumbuh dalam pengetahuan, tetapi Tuhanlah sang pemberi hikmat. Anda bisa katakan amin. Betul, Anda bisa mengembangkan pekerjaan, penghasilan Anda, tetapi Tuhanlah sumber dari segala berkat. Saya suka ayat yang berkata, penjaga boleh berjaga di waktu malam. Ya, kita bisa punya usaha, tapi kemudian dia berkata, tapi Tuhanlah sumber perlindunganmu. Sebab sia-sialah penjaga dijaga waktu malam kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Anda lihat, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Semua usaha kita Anda boleh kerjakan dan harus Anda kerjakan, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai sumber dari segala-galanya dalam hidupmu. Oleh sebab itu, punya hubungan dengan Tuhan. Saya teringat waktu Yosua berkata, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saya mengingat perintah Tuhan Yesus dan berkata, inilah perintah yang terutama dan yang pertama. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Garis bawahi kata segenap. Dan saya suka bilang begini, berarti Tuhan gak pernah minta banyak. Tuhan cuma minta satu. Tuhan cuma minta semua. Coba Anda katakan sama-sama, Tuhan gak pernah minta banyak. Tuhan cuma minta satu. Apa itu satu? Tuhan cuma minta semua. Dia gak pernah minta 70% dari waktu Anda. Dia gak pernah minta banyak. Dia minta semua waktu Anda. Dia gak pernah minta 80% dari kemampuan Anda. Dia gak minta banyak. Dia cuma minta satu. Dia minta semua dari kemampuan Anda. Dia gak pernah minta 90% dari hidup Anda. Dia gak minta banyak. Dia cuma minta satu. Dia cuma minta semua dari hidup Anda. Anda berkata, kalau gitu udah gak usah kerja dah Pak. Hidup di rumah aja lah. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. No. Jangan salah mengerti dengan saya. Artinya begini, Tuhan tahu bahwa kita bekerja untuk mendapat penghasilan. Bekerjalah untuk mendapat penghasilan. Tetapi ketika engkau bekerja, biarlah pekerjaanmu adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dia minta semua. Dia bukan nomor satu dalam hidupmu. Dia berharap dia jadi segala-galanya dalam hidupmu. Tuhan tahu kalau Anda menikah sebab Anda cinta dengan orang yang Anda nikahi. Menikahlah dengan orang yang Anda cintai. Tetapi biarlah pernikahanmu adalah pernikahan yang memuliakan Tuhan. Pekerjaanmu adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Studimu adalah studi yang memuliakan Tuhan. Makanya bertekunlah demi nyawamu, demi masa depanmu. Mau melangkah pada tahun yang baru, ada pada tahun yang baru. Demi hidupmu yang baik di tahun ini, yang baru ini. Mari bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kapan Alkitab mengatakan bahwa satu orang bisa mengalahkan 1000 orang? Anda pergi ke Hakim-Hakim pasal yang ke-15, Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 15, ayat 15 sampai 16. Hakim-Hakim 15 bicara tentang Simson. Dan perhatikan, Simson orang yang paling kuat menurut versi Alkitab mengatakan ini kepada kita.
Hakim-Hakim 15 ayat 15, kemudian Simson menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan nyala tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati berapa orang? 1.000 orang dengan tulang itu. Kemudian ayat 16, berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Kapan kali kedua Alkitab bicara tentang satu orang bisa mengalahkan 1.000 orang? Dan buat saya Hakim-Hakim 15 ayat 15 dan 16 lah mengatakan itu. Satu orang mengalahkan 1.000 orang. Satu orang, Simson, bisa mengalahkan 1.000 orang. Nah, tadi kita baru saja belajar dari Yosua 23 bahwa satu orang bisa mengalahkan 1.000 orang kalau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia melekat pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Tetapi maafkan dengan saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi menurut saya Simson bukanlah figur yang tepat untuk menggambarkan orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi menurut saya Simson bukanlah karakter, Simson bukanlah teladan yang kita bisa pakai bicara tentang hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab satu, Simson suka berfoya-foya, suka minum minuman keras, suka main cewek, bahkan dia sempat membentak orang tuanya sendiri. Jadi menurut saya Simson bukanlah gambaran yang tepat bicara tentang orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa hubungan Simson tidak baik dengan Tuhan, tidak ada dalam kebenaran seakan-akan, tapi bisa tetap mengalahkan 1.000 orang? Berarti ada poin kedua yang terlepas dari poin pertama, dan buat saya inilah penyebab kenapa seseorang bisa mengalahkan 1.000 orang. Yang kedua menurut saya adalah pengurapan Tuhan. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang besar, Anda harus diurapi menjadi orang yang tepat pada waktu yang tepat, di dalam tempat yang tepat, bersama-sama dengan orang-orang yang tepat. Anda diurapi untuk sesuatu yang tepat. Anda diurapi, Anda benar-benar diurapi. Dan pengurapan Tuhan, sekali lagi seperti Simson, pengurapan Tuhan tidak bicara Anda layak atau tidak layak untuk menerimanya. Tuhan mengurapi Anda bukan karena Anda layak. Tuhan mengurapi Anda sebab Anda punya tugas yang Dia mau untuk Anda selesaikan. Pengurapan Tuhan berikan ke dalam hidup seseorang bukan soal orang itu layak atau tidak, tetapi pengurapan Tuhan berikan dalam hidup seseorang sebab ada tugas yang Dia mau orang itu selesaikan. Masih ingat Kisah Rasul 1 ayat 8 ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menunggu Roh Kudus di Yerusalem dan berkata, kalau kamu Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Jadi pengurapan itu ada untuk memberi kamu kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksiku. Jadi Anda lihat urapan itu ada untuk sebuah tugas, menjadi saksi. Ada satu tujuan, ada satu pekerjaan yang Tuhan mau supaya Anda dan saya bisa menyelesaikan. Pengurapan sama seperti keselamatan Tuhan berikan bukan karena Anda layak. Bahkan keselamatan Tuhan berikan justru karena kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Dia berikan sebab itu menjadi bagian dari kehendaknya dalam kehidupan setiap manusia. Demikian pula dengan pengurapan. Saya suka bilang begini, kalau Tuhan bisa pakai keledai Bileam untuk menegur Bileam, percayalah Tuhan berarti bisa pakai siapa saja untuk menyelesaikan kehendaknya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelesaikan kehendaknya. Dan kemudian biasanya ada orang yang angkat tangan dan berkata, sebentar Pak, sebentar. Apakah Bapak mau bilang bahwa tidak apa-apa hidup dalam dosa, yang penting kita diurapi oleh Tuhan? Dan ada orang ketika bertanya itu pada saya, apakah nggak apa-apa saya hidup dalam dosa? Yang penting saya dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Saya bilang jangan salah mengerti dengan saya. Saya beri 3 sanggahan. Nomor 1, saya tidak pernah berkata tidak apa-apa hidup dalam dosa, yang penting diurapi oleh Tuhan. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelesaikan tugas yang Dia mau untuk orang itu selesaikan. Saya tidak pernah berkata
Gak apa-apa hidup dalam dosa, seperti Simson, yang penting diurapi Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya sekali lagi hanya menggarisbawahi urapan adalah kuasa yang Tuhan berikan pada seseorang, apakah dia layak atau tidak layak untuk menerimanya, tetapi dia berikan pada orang itu untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak bagi orang itu. Yang kedua, kalau kita menjadikan kehidupan Simson sebagai ukuran dari sebuah pengurapan, kalau hidup Simson menjadi standar dari sebuah pengurapan, sekarang saya tanya, bagaimana dengan akhir hidup Simson? Baik atau buruk? Buruk. Akhir hidup Simson adalah kehidupan yang buruk. Dia ditangkap oleh orang Filistin, dia dipenjara, disiksa, dianiaya, dipukul, dibuat buta matanya, dirantai, dijadikan badut, dijadikan lawakan dan tertawaan musuh-musuhnya. Berarti kehidupan Simson berakhir dengan buruk. Itu menunjukkan satu hal, bahwa pengurapan Tuhan dalam hidup seseorang tidak pernah meniadakan akibat dari perbuatan orang itu sendiri. Pengurapan Tuhan dalam hidup seseorang tidak pernah meniadakan buah atau akibat dari dosa itu sendiri. Anda boleh diurapi, tapi kalau Anda berbuat dosa, satu kali Anda akan menanggung dosa yang harus Anda tanggung. Sebab Anda melakukan satu kesalahan yang Tuhan larang untuk Anda kerjakan dan lakukan. Tetapi pengurapan, sekali lagi, pengurapan tidak pernah meniadakan akibat dari dosa. Yang ketiga, sanggahan saya ketiga, yang menariknya adalah di akhir dari kehidupan Simson, kita tahu Simson minta ampun sama Tuhan. Simson bertobat. Dan yang menariknya adalah ketika Simson bertobat, kekuatannya pulih. Alkitab mencatat satu kalimat yang luar biasa, dan Alkitab berkata ini, Simson hari itu membunuh lebih banyak musuh-musuhnya daripada waktu dia hidup. Berarti poin ketiga yang saya mau Anda garis bawahi adalah, berarti kehidupan dalam pertobatan, kehidupan dalam kekudusan justru akan membuat pengurapan itu menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Betul, Alkitab mengingatkan kita justru waktu dia bertobat, dia melakukan sesuatu lebih besar daripada waktu dia hidup di dalam kefoya-foyaan. Artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan akan justru membuat pengurapan Tuhan menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Tapi itu tetap tidak akan pernah meniadakan satu kebenaran bahwa Simson kuat memang karena pengurapan Tuhan. Saran saya adalah lakukan Yosua 23. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Tetapi Hakim-Hakim 15 mengajarkan kita, dan waktu Anda hidup dalam kebenaran, diurapi oleh Tuhan. Dari kisah Simson kita belajar justru ketika kita lakukan yang benar, pengurapan itu menjadi lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kapan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang? Yang pertama Yosua 23 ayat 8 sampai ayat 11, di mana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Yang kedua, Hakim-Hakim 15 bicara tentang hak prerogatifnya Tuhan. Dia mengurapi seseorang, apakah orang itu layak atau tidak layak, terserah dia. Tetapi dia pakai pengurapan itu supaya orang itu bisa menyelesaikan tugas yang dia mau orang itu selesaikan. Yang ketiga, kapan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang? Coba Anda pergi ke 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14. 1 Tawarik 12 menariknya bicara tentang tentara-tentara Daud. Dan menurut saya Isbaal justru paling cocok dimasukkan ke dalam 1 Tawarik 12. Tapi kali ini dia tidak bicara tentang tentara-tentara Daud dari mana-mana, tapi dia bicara tentang tentara Daud dari suku Gad. Dan lihat ayat 14. Ini yang Alkitab katakan tentang mereka dari suku Gad. Satu orang mengalahkan 1000 orang. Mereka itulah dari suku Gad, kepala-kepala pasukan. Dan ini yang Alkitab katakan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan satu orang yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Kapan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang? Menarik. Satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Tidak tiba-tiba bisa mampu mengalahkan 1000 orang.
1 Tawarik 12 tidak bicara tentang Simson yang diurapi memang dan bisa karena diurapi oleh Tuhan. Tapi 1 Tawarik 12 ayat 14, seperti Isbaal saya percaya, sebelum dia bisa mengalahkan 1000 orang, dia harus belajar mengalahkan 100 orang. Satu orang yang paling besar bisa mengalahkan 1000 orang. Satu orang yang paling kecil bisa mengalahkan 100 orang. Tetapi semua yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Berarti kalau satu orang bisa mengalahkan 100 orang, sebelum dia bisa mengalahkan 100 orang, dia harus belajar mengalahkan 10 orang. Sebelum dia bisa mengalahkan 10 orang, dia harus belajar untuk mengalahkan 1 orang. Segala sesuatu yang besar selalu dibangun dari sesuatu yang kecil. Rumah yang megah dan mewah yang besar selalu dibangun dari tumpukan batu bata yang kecil, semen yang kecil, pasir yang kecil, kerikil yang kecil. Dan menariknya, ada banyak orang justru gagal dan tersandung bukan karena tersandung batu yang besar, tetapi justru gagal karena mereka tergelincir oleh kerikil yang kecil. Ada banyak orang selalu iri pada posisi orang yang tinggi, tetapi dia lupa bahwa sebelum orang itu pada posisi yang tinggi, dia seringkali selalu mulai dari posisi yang rendah. Kenapa Anda iri pada posisinya tinggi, tapi Anda tidak pernah iri waktu dia ada pada posisi yang rendah? Kenapa kita suka iri pada kesuksesan orang yang besar, tetapi kita nggak pernah iri pada proses mereka yang besar? Seringkali kita melupakan itu. Kita mudah selalu mau seperti apa yang besar, tetapi seringkali kita tidak pernah setia pada yang kecil. Tuhan Yesus mengingatkan, Anda mungkin sudah tahu, barang siapa setia pada perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Segala sesuatu yang besar harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Itu sebabnya sekali lagi saya percaya, sebelum Isbaal sanggup mengalahkan 1000 orang, dia harus belajar mengalahkan 100 orang. Dan sebelum Isbaal bisa mengalahkan 100 orang, dia harus bisa mengalahkan 10 orang. Dan sebelum dia bisa mengalahkan 10 orang, dia harus bisa mengalahkan 1 orang. Kemampuan mengalahkan 1000 orang selalu dimulai dari kemampuan mengalahkan 1 orang. Dan 1 orang pertama yang harus kita bisa kalahkan adalah kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Tahukah Anda bahwa penghambat terbesar dalam kehidupan kita bukanlah setan, sekalipun setan adalah musuh Allah dan orang percaya? Tahukah Anda bahwa penghambat terbesar kita sebenarnya bukanlah dunia, sekalipun dunia adalah musuh Allah dan orang percaya? Tetapi saya percaya bahwa penghambat terbesar kita justru adalah diri kita sendiri. Hawa mengambil buah terlarang bukan karena disuruh setan. Betul, setan mempengaruhi Hawa. Betul, setan membisikkan sesuatu kepada Hawa. Tapi baca baik-baik Kejadian 3. Hawa mengambil buah itu bukan karena apa yang dia dengar dari setan, tetapi karena apa yang dia lihat dari dirinya sendiri. Hawa melihat bahwa buah itu sedap dimakan, baik keadaannya dan sedap dipandang. Dia memilih dari dirinya sendiri, keserakahannya, keegoisannya, keinginannya sendiri. Musuh terbesar kita selalu adalah diri kita sendiri. Kemalasan kita, keegoisan kita, keserakahan kita, kesombongan kita, sakit hati kita, kecewa kita, kecemburuan kita, ketidakpedulian kita. Semua itulah yang menjadi penghambat terbesar dalam hidup Anda dan saya. Menarik sekali, ada penelitian yang mengatakan bahwa 88% dari apa yang kita khawatirkan sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, 88% dari apa yang Anda dan saya khawatirkan sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Hanya 12% yang Anda khawatirkan, hanya itulah yang terjadi. Dan sudah itu 12% yang Anda khawatirkan yang terjadi, 7%-nya tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Hanya 5% yang melampaui ekspektasi Anda, yang melampaui antisipasi Anda, hanya 5%. Dengan kata lain, 95% yang Anda khawatirkan sebagian besar nggak akan jadi. Seandainya pun jadi, ternyata tidak semenakutkan yang Anda khawatirkan. Artinya kekhawatiran selalu membuat kita melihat masalah lebih besar daripada kelihatannya.
Kekhawatiran selalu membuat kita memandang masalah terlihat lebih besar daripada sebenarnya. Berarti pergumulan terbesar kita bukan apa yang ada di luar kita. Pergumulan terbesar kita selalu adalah apa yang ada di dalam kita. Betul kata Amsal, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah akan terpancar kehidupan. Kalau Anda khawatir, Anda takut, makanya Anda tidak akan pernah melangkah. Kalender sudah berubah, tetapi Anda hidup bukan lagi di hari ini, Anda hidup sudah di masa lalu. Anda tidak pernah mau mengalami perubahan. Dunia maju, tapi Anda tidak pernah maju. Dunia sudah berubah, tetapi persoalannya Anda tidak pernah berubah. Sebab kitalah yang menjadi penghambat terbesar dalam kehidupan kita. Kitalah yang menjadi musuh terbesar bagi kemajuan kita sendiri. Satu kali teman saya mengkhotbahkan tentang Petrus berjalan di atas air. Dan di tengah-tengah khotbah dia kemudian berkata, makanya saudara jangan jadi seperti Petrus. Udah jalan di atas air, tiba-tiba lihat angin gelombang timbul tenggelam. Dia lihat keadaan, makanya dia juga ikut tenggelam. Makanya saudara jangan jadi seperti Petrus. Udah lihat mujizat masih gak percaya, makanya tenggelam. Dan selesai dia khotbah, di tengah-tengah selesai khotbah kami jalan, di tengah-tengah percakapan santai saya dengan teman saya bilang begini, thank you ya, terima kasih banyak, khotbahmu sangat memberkati saya. Jujur, memang sangat memberkati saya. Dan saya berkata ada beberapa catatan yang saya buat untuk diri saya sendiri dari khotbahmu. Tapi ada satu catatan yang saya katakan membuat saya diberkati banget. Saya mencatat satu hal, bahwa jangan terlalu sering bully Petrus, kasihan Petrus. Kenapa? Wow, teman saya, makanya jangan jadi seperti Petrus, jangan jadi seperti Petrus. Dan saya berkata, jangan terlalu membuli Petrus, kasihan Petrus. Yang kedua saya berkata, sebab minimal Petrus pernah berjalan di atas air. Daripada saya gak pernah jalan di atas air. Apalagi body kayak begini saudara. Gak pernah ngarap jalan di atas air. Gak tahu kalau ada badai tengah laut, saya berharaplah saya bisa jalan di atas air. Tapi Anda lihat, saya tidak pernah berjalan di atas air. Dan saya berkata, minimal Petrus pernah berjalan di atas air. Andreas ada di situ, Yohanes ada di situ, Yakobus ada di situ, Filipus, Matius, Thomas ada di situ, Yudas ada di situ. Tapi mereka tidak ada satupun dari mereka yang berjalan di atas air. Minimal Petrus pernah berjalan di atas air, sementara mereka tidak. Hari itu saya pulang dengan satu pemikiran, mengapa Petrus berjalan di atas air. Saya bisa memberi khotbah sendiri bagi Anda mengapa Petrus berjalan di atas air. Karena dia percaya kepada Yesus, bahwa apa yang Yesus perintahkan dia pasti bisa melakukan. Tapi buat saya adalah yang paling penting adalah kenapa Petrus bisa berjalan atas air. Sebab jangan-jangan hanya dialah yang berani untuk keluar dari perahu hari itu. Anda lihat, yang paling menakutkan bagi seseorang bukanlah langkah kedua. Yang paling menakutkan dalam hidup seseorang bukanlah langkah ke-10. Yang paling menakutkan dalam hidup orang bukanlah langkah ke-100. Yang paling menakutkan dalam hidup seseorang selalu adalah langkah pertama. Langkah pertama untuk keluar dari perahu. Apa itu perahu bagi saya? Izinkan saya memberi pemikiran penafsiran saya tentang perahu dalam kasus ini. Perahu bagi saya bicara tentang comfort zone, zona nyaman dalam kehidupan Petrus. Apa itu zona nyaman, Pak? Zona nyaman adalah zona yang dibangun dalam hidup seseorang, di mana dia tidak perlu menunjukkan kerapuhan hidupnya kepada orang lain. Sekali lagi, zona nyaman adalah zona di mana orang membangun sesuatu dalam kehidupannya, di mana dia tidak perlu menunjukkan kerapuhannya, kekurangannya kepada orang lain. Artinya zona nyaman adalah zona di mana seseorang hanya melakukan sesuatu yang dia paling tahu, sesuatu yang dia sudah mengerti, sesuatu yang dia sudah biasa lakukan, sesuatu yang dia sudah pernah mengalami. Itulah zona nyaman, sebab dia sudah tahu segala sesuatu yang kita tidak tahu itu akan cenderung menakutkan kita.
Coba Anda bayangkan di akhir memasuki tahun 2021, mengakhiri 2021 memasuki 2022. Saya ini pendeta sudah ditanya oleh jemaat, dan pertanyaan jemaat klasik kalau tiap akhir tahun. Saya tahu semua pendeta ditanyakan hal yang sama. Saya ditanya jemaat, "Pak, 2022 ada apa, Pak?" Kenapa? Sebab terasa menakutkan. Sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kita tidak mengerti itu akan selalu menakutkan kita. Dan kita cenderung akan berdiam pada zona di mana kita sudah tahu, zona di mana kita sudah mengerti. Kenapa orang tua menjadi orang yang sulit untuk belajar? Kenapa orang tua menjadi kelompok usia yang paling sulit untuk belajar sesuatu yang baru? Gampang jawabannya. Sebab untuk mempelajari sesuatu yang baru, dia bukan hanya butuh belajar, tetapi yang paling penting adalah dia butuh bertanya. Dia butuh untuk menunjukkan kepada orang lain kerapuhan dalam hidupnya. Bahwa hey, saya bukan berarti sudah tua kenyang dengan pengalaman. Saya tahu segala sesuatu. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Dan itu cenderung menakutkan bagi banyak orang, terutama mereka yang sudah dianggap pada posisi yang tinggi. Orang tua bertanya pada keluarga, masih mungkin. Orang tua bertanya pada cucunya masih kecil, masih mungkin. Orang tua bertanya pada kenalannya yang lebih muda, masih mungkin. Tetapi orang tua pada posisi yang tinggi bertanya pada karyawan junior yang jauh lebih muda, hampir nggak mungkin. Sebab kalau dia bertanya, bahwa pertanyaan menunjukkan bahwa dia rapuh. Pertanyaan menunjukkan pada orang lain bahwa dia bukan Superman yang bisa segala-galanya, yang tahu segala-galanya. Bertanya menjadi sesuatu yang sukar, bukan soal malu sekedar bertanya, malu untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi malu sebab dianggap tidak mampu, malu sebab dianggap tidak bisa, malu ketika kita merasa semua orang sudah tahu, hanya saya yang belum bisa. Itu sebabnya dia malu. Dia harus keluar dari comfort zone. Perahu, ingat gambaran dari Petrus seorang nelayan. Dan bagi seorang nelayan, perahu adalah pengalaman seumur hidup Petrus. Dan sebagai seorang nelayan, coba tebak, Petrus tahu sesadar-sadarnya. Semua pengetahuannya, semua pengalamannya mengajarkan kalau angin besar ada, kalau ombak itu datang, satu hal jangan pernah engkau lupakan. Sebagai nelayan, jangan pernah membiarkan perahumu tenggelam. Jangan pernah membiarkan engkau terlempar keluar dari perahu. Sebab kalau engkau keluar dari perahu dalam keadaan badai, engkau tidak akan pernah selamat. Seluruh pengalaman Petrus menahan Petrus untuk tidak melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Semua yang dia tahu puluhan tahun sebagai seorang nelayan profesional menahan dia supaya dia tidak pernah melangkahkan keluar kakinya dari perahu. Tapi justru disitulah iman Petrus yang paling kuat justru. Ketika dia berani menentang comfort zone-nya, ketika dia berani menentang pengalaman-pengalamannya sendiri dan belajar melangkahkan keluar dari sebuah perahu yang pasti kepada badai yang serba tidak pasti. Tapi justru disitulah dia melihat sebuah mujizat. Ada apa 2022, Pak? Saya selalu jawab kepada orang hari ini, saya tidak tahu. Sebagian pendeta akan mencoba optimis, sebagian pendeta akan mencoba pesimis, sebagian pendeta akan berkata, kata Tuhan pada saya begini dan begitu dan begini dan begitu. Tapi buat saya adalah sesederhana ini. Biarkan 2022 menjadi sebuah misteri. Biarkan 2022 menjadi sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Sebab sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, hari besok punya kesusahannya sendiri. Bukan sesuatu yang harus engkau pikirkan mungkin. Biarkan hari besok. Bukan berarti kita tidak punya persiapan. Punyalah persiapan. Anda harus punya, saya selalu berkata kita harus punya dua hal tentang masa depan. Antisipasi dan ekspektasi. Kita berekspektasi terhadap sesuatu yang baik dan kita berantisipasi terhadap sesuatu yang buruk. Tetapi sekalipun kita punya antisipasi dan ekspektasi, tapi kita juga udah belajar dalam kehidupan bahwa seringkali kehidupan itu memberi kita kurang dari apa yang kita ekspektasikan dan memberi kita lebih daripada apa yang kita antisipasikan. Hidup menjadi serba tidak pasti. Tapi bukankah justru dalam ketidakpastian itu
justru kita belajar untuk bergantung pada sesuatu yang lain di luar diri kita sendiri? Bukankah justru ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu, kita menghadapi sesuatu yang kita tidak mengerti, sesuatu yang serba tidak pasti, justru hari itu bukankah kita justru harus belajar bergantung kepada sesuatu yang pasti? Ketika ada angin tofan badai menerpa Anda, apa yang akan Anda lakukan? Anda lepas tangan dan berkata, I am Superman, dan Anda akan ditiup oleh angin badai yang keras? Ataukah ketika angin badai itu datang menerpa Anda akan mencari satu pegangan yang kuat, yang tidak akan pernah digoyahkan oleh angin? Anda pasti akan melakukan yang kedua, dan buat saya itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini, memasuki sebuah tahun yang baru. Apa itu? Berpegang. Semakin keras tantangan, semakin kuatlah kita harus berpegang kepada satu dasar yang pasti. Alkitab berkata, ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorgawi, Yesus Tuhan kita, Kristus buat selama-lamanya. Hari ini apa yang harus saya lakukan 2022? Saya hanya tahu satu hal. Apapun yang akan Anda kerjakan, kerjakanlah sambil berharap penuh kepada Tuhan. Dan hari itu badai dan ombak yang dimaksudkan untuk menenggelamkan Petrus justru menjadi panggung yang mengangkat Petrus lebih daripada segala-galanya. Saya percaya bagi mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, waktu boleh berganti, tahun boleh berubah, tetapi kalau kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, masalah yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda justru akan menjadi promosi untuk mengangkat Anda lebih tinggi daripada sebelumnya. Justru kita makin kuat karena kita menghadapi tantangan dan tantangan. Hari ini saya berbicara dengan Pak Darso beberapa waktu yang lalu, dan saya diberkati bahwa justru sesuatu yang menakutkan selama 2 tahun masa pandemi ini justru membuat kita melangkah lebih maju secara teknologi. Kita belajar lebih banyak, kita harus berbuat lebih baik, kita harus mengembangkan setiap kreativitas. Kenapa? Sebab masalah ada bukan untuk menghancurkan, masalah ada untuk mengubahkan kita jadi lebih baik. Tetap berpegang pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang dan berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jadilah pegangan dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya hanya Engkaulah yang kami andalkan lebih daripada segala sesuatu. Ketika kami harus melangkah keluar dari setiap zona nyaman kami justru akan belajar berjalan di atas kemustahilan. Sebab kami mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkaulah pegangan kami, Engkaulah gantungan hidup kami, Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, Engkaulah yang Tuhan yang kami percayai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya 2022 akan menjadi tahun mujizat bagi Tuhan. Setiap langkah sama seperti Petrus ketika berjalan di atas air, setiap langkah yang dia ambil adalah langkah mujizat. Setiap langkah, setiap hari yang kami jalani bersama dengan Tuhan akan menjadi hari mujizat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.